Ya, mungkin tanpa ornamen-ornamen ataupun aksen-aksen seperti ini, sepatu ini tampak simpel banget dan mengingat harganya 2,3 jutaan, hal tersebut membuat sebagian orang lebih memilih membeli signature shoes ketimbang Cosmic Unity. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita akan mereview Nike Cosmic Unity yang ketiga. Dan ini merupakan sepatu ramah lingkungan karena masuk dalam programnya Nike yaitu Move to Zero. Sayangnya hingga generasi ketiga ini, Cosmic itu kurang laku di pasaran. Padahal rasanya bisa dibilang enak. Lantas apa yang membuat sepatu ini kurang laris? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, sebagai permulaan kita bahas detail sepatunya dulu. Ini ada tulisan Cosmic di belakang sini. Kemudian ada logonya. Di bawahnya juga sama, logo Move to Zero seperti ini. Ada juga 003 yang mencirikan bahwa ini adalah generasi ketiga. Di sini juga ada. Sini ada logo Nike-nya dan di insole-nya juga ada logo Nike-nya. Kemudian secara keseluruhan desain sepatu ini terinspirasi dari Nike Air Max 97. Anda bisa melihat ciri khasnya di bagian depan ini. Oke, itu aja. Untuk desain dan kelengkapan menurut saya lebih keren ketimbang yang generasi kedua. Jadi nilai 8,5 dari 10. Sekarang berbicara traksinya nih, kelihatan banget kalau patternnya ini kayak labirin dan ini enak banget buat stop and go. Tapi dia gampang banget ngangkut debu kalau Anda mainin di lapangan yang kotor. Kemudian kalau digunakan di lapangan outdoor kayak gini nggak ada masalah juga karena dia tebal banget. Nah, sayangnya ini bukanlah traksi yang terbaik yang pernah dimiliki Cosmic. Menurut saya yang generasi pertama adalah yang paling bagus, namun yang generasi ketiga ini juga levelnya nggak terlalu jauh ketimbang generasi yang pertama. Untuk akselerasi juga nggak ada masalah, walaupun saya rasa masih lebih fleksibel yang generasi kedua karena tidak ada plastik penyangga seperti yang generasi ketiga ini. Nah, masih berlanjut soal traksi, jadi kalau sudah dipenuhi debu dan Anda main di lapangan yang kotor, itu susah banget ngerem dengan sempurna. Jadi ada plus minusnya untuk traksi dan saya kurang puas, nilainya 7,5 dari 10. Nah, jadi Cosmic Unity walaupun bukan signature shoes, namun harganya secara retail itu tidak terjangkau 2 jutaan dan dia punya teknologi di bantalan selalu bagus. Kalau yang ini juga mirip dengan Nike Caddy, dia pakai Zoom Air Strobel yang penuh, kemudian dia ada drop-in insole yang saya bilang ini mantep banget, tebel, kemudian juga terasa stabil dan ini ada barrier-barrier di belakangnya jadi terasa lebih nyaman ketika Anda bermain eksplosif menggunakan sepatu ini. Oke, secara keseluruhan mungkin sedikit membutuhkan waktu break in dan buat Anda seorang big man sekalipun kayaknya menggunakan sepatu ini nggak ada masalah. Umur pakainya juga saya prediksi lumayan panjang karena secara struktur dia tebal dan juga dia berlapis untuk cushioningnya. Jadi secara keseluruhan saya rasakan lebih ke empuk ketimbang bouncy dan buat Anda yang mainnya eksplosif, mendarat dengan sepatu ini terasa aman. Untuk bantalan saya nilai 9 dari 10. Oke, buat yang tertarik membeli sepatu ini dan Anda nggak sempat ke toko, saya saranin pilih aja True to Size. Karakter sepatunya agak lebar dan buat Anda yang kakinya lebar juga kayaknya nggak ada masalah karena sampai bagian atas ini juga cukup nyaman.
Nah, sekarang kita bahas bahan atasnya. Kalau Anda lihat desainnya ini menarik banget karena kayak sepatu zaman dulu. Kemudian dia ada ornamen-ornamen gitu kayak sepatu Indian, dan secara keseluruhan saya suka. Tapi ini sepatu lumayan gerah ya, apalagi kalau Anda pakai kaos kaki yang tebal karena ini minim banget ventilasinya. Kemudian kita lihat juga lidahnya malah kayak busa gini aja. Dia polos banget. Dan ini kayak lidah budget model, tidak tebal juga, Anda bisa lihat, cuma lebar aja. Kemudian di bawahnya juga nggak ada bolongan untuk ventilasi, misalnya bikin sepatu lebih terasa dingin. Namun sepatu ini tertutup banget. Kemudian di bagian samping juga sampai ke belakang masih menggunakan tekstil. Ya, mungkin tanpa ornamen-ornamen ataupun aksen-aksen seperti ini, sepatu ini tampak simpel banget. Dan mengingat harganya 2,3 jutaan, hal tersebut membuat sebagian orang lebih memilih membeli signature shoes ketimbang Cosmic Unity. Selanjutnya kita bahas tali, dan talinya ini biasa banget. Bahkan menurut saya ini kayak tali yang standar Nike, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu kesat juga. Jadi sebaiknya diikat 2 kali biar saat bertanding tidak sering-sering menyesuaikan ikatan tali lagi. Oke, selanjutnya kita bahas paddingnya. Paddingnya flat. Anda bisa lihat memang ini sepatu yang tinggi, tapi bicara padding dia standar banget. Saat dipegang memang terasa tebal, tapi seakan tidak ada yang menjepit kaki untuk menjaga tetap aman pada bagian heelnya. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas selain desainnya kami biasa aja, jadi nilainya 7,8 dari 10. Nah, yang terakhir kita bahas kuncian. Jadi ini memang yang terbaik ketimbang Cosmic 1 ataupun Cosmic 2. Karena Cosmic 1 itu punya slip di tumit yang tak terhindarkan. Kemudian Cosmic 2 itu kurang stabil. Dia tidak ada lateral supportnya seperti Cosmic 3 ini. Nah, ini udah lengkap. Dia kuncian tumitnya lumayan oke. Kemudian di tengahnya juga untuk penyangga jadi lebih stabil dan terasa lebih kokoh. Tapi nggak tahu kenapa saya menggunakan sepatu ini tuh terasa bahan atasnya gampang banget goyang. Jadi kayaknya buat Anda yang punya tempurung kaki besar, menggunakan sepatu ini tuh terasa goyang-goyang di bagian sini. Nah, tapi di samping itu semua dia punya impact protection yang bagus. Jadi kalau Anda suka lompat-lompatan, pakai ini nyaman banget. Jadi ada plus minusnya, dan untuk kuncian di sepatu ini nilainya 8,8 dari 10. Oke, jadi secara keseluruhan ini adalah sepatu yang tampilannya menarik, kemudian dia juga nyaman. Nah, tapi saya tahu nih kenapa sepatu ini kurang laku di pasaran. Karena harga jualnya mahal. Dia bersaing dengan signature shoes seperti Nike KD ataupun Adidas Harden. Jadi tentu untuk membeli ini banyak banget pertimbangannya. Oke, overall kalau Anda membeli sepatu ini dengan harga diskon, saya rasa ini salah satu yang paling worth it, terutama buat Anda yang suka lompat-lompatan. Selain itu yang membuat sepatu ini nggak laku juga dia bobotnya berat. Jadi secara keseluruhan saya memberikan nilai sepatu ini adalah 8 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.